Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyihil mustafa, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, berselawat kepada Rasul tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita pada sesi ini adalah Lailatul Qadar. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Dari segi bahasa, yang disebut sebagai malam Lailah adalah rentang waktu yang ditandai mulai dari terbenamnya matahari di ufuk barat hingga terbitnya fajar, bukan terbitnya matahari, di ufuk timur. Itu yang dimaksud dengan Lailah. Hal ini juga bisa dirujuk di dalam kamus Al-Misbahul Munir. Itu yang dimaksud dengan Al-Lail atau malam. Kemudian secara istilah, makna kata malam tidak jauh berbeda dengan maknanya secara bahasa. Sedangkan istilah qadar dari segi bahasa punya banyak makna. Di antaranya ada bermakna asyaraf, kemuliaan. Kemudian al-hukum, hukum. Ada lagi al-qada, ketetapan. Dan ada lagi maknanya tadyiq atau kesempitan. Pertama, as-saraf atau kemuliaan. Penggunaan qadar yang merujuk pada kemuliaan dapat dijumpai pada ayat wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka itu tidak memuliakan Allah dengan kemuliaan yang semestinya. Maka malam qadar dipahami oleh sebagian ulama sebagai malam mulia, tiada bandingnya. Malam itu mulia karena apa? Karena terpilih sebagai malam turunnya Al-Quran. Kemudian yang berikutnya adalah penetapan. Istilah qadar dalam makna al-qada atau penetapan itu dapat juga kita temui di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirina fiha yufraku kullu amrin kim amram min indina inna kunna mursilin. Sesungguhnya kami menurunkan, maksudnya Al-Quran, pada suatu malam, dan sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Pada malam itu dijelaskan semua urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar di sisi kami. Maka ini juga dipahami oleh sebagian ulama, malam qadar yang dimaknai sebagai penetapan atau pengaturan dipahami sebagai malam penetapan Allah bagi perjalanan hidup manusia. Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni itu mengatakan bahwa malam itu disebut malam qadar dengan makna malam penetapan karena malam itu Allah menetapkan segala sesuatu untuk tahun itu, baik hal yang berkaitan dengan kebaikan atau keburukan, termasuk juga pengaturan rizki dan keberkahannya. Kemudian yang berikutnya, makna dari qadar tadi itu adalah kesempitan atau tadyiq. Ini tadyiq
Ini bisa kita lihat juga di dalam Al-Quran. Allah menjelaskan, Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdiru. Allah melapangkan rezeki yang dikehendakinya liman yasha wa yaqdiru, dan mempersempit. Nah, ini dia, bagi yang dikehendakinya. Wa yaqdiru, itu dia. Surah Ar-Ra'd ayat 26. Nah, para ulama juga memahami salah satu makna qadar itu sebagai kesempitan, memaknainya sebagai malam yang sempit. Kenapa? Karena banyaknya malaikat yang turun ke bumi. Ini juga antara lain karena sempitnya kemungkinan untuk bisa menetapkan kapan jatuhnya malam itu. Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya terkesan agak merahasiakannya. Hikmahnya tentu agar kita lebih serius, lebih maksimal lagi, lebih juhud lagi untuk memanfaatkan bulan Ramadan ini, terutama dalam meraih malam qadar ini. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pemaknaannya. Kemudian kalau kita lihat dari keutamaan malam qadar ini, ada banyak keutamaan yang bisa diambil dari malam qadar itu. Yang pertama, keutamaannya malam turunnya Al-Quran. Ini sudah menjadi ijma' di tengah ulama bahwa malam qadar itu adalah malam turunnya Al-Quran. Dalilnya disebutkan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan, maksudnya Al-Quran, fi lailatul qadar, pada malam qadar. Nah, jelas Al-Quran ini merupakan kitab suci yang paling mulia, yang merupakan mukjizat utama Rasulullah SAW, kitab suci yang abadi, dan keabadiannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai terjadi hari kiamat. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Itu disebutkan di dalam Al-Quran. Maka oleh sebab itu yang menjadi bagian dari keutamaan malam qadar. Yang kedua, keutamaannya itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi malam qadar itu adalah satu malam penting yang terjadi pada bulan Ramadan, yang dalam Al-Quran digambarkan sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Hal ini jelas disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran tentang keistimewaan malam itu. Hal ini bisa dijumpai pada surah Al-Qadar. Itu disebutkan, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum. Itu dia. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Maka para ulama menetapkan bahwa bila seseorang beramal saleh, kemudian di malam qadar itu, maka dia akan mendapatkan pahala seperti melakukan dalam 1000 bulan. Seperti dia mengerjakannya itu dalam 1000 bulan. Itu keutamaan yang kedua, lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian keutamaan yang berikutnya adalah turunnya para malaikat. Turunnya para malaikat. Hal ini juga bisa dipertegas di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa di malam itu turunlah para malaikat ke atas muka bumi ini. Tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada para malaikat dan ruh turun di malam itu dengan izin dari Tuhan mereka, dengan segala urusannya. Bahkan Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa dari setiap lapis langit dan juga dari Sidratul Muntaha, para malaikat turun ke bumi untuk mengamini doa umat Islam yang dipanjatkan sepanjang malam itu hingga terbitnya fajar atau masuknya waktu subuh. Nah, selain itu mereka juga turun untuk membawa ketetapan takdir untuk setahun ke depan. Itu menurut Imam Al-Qurtubi.
Kemudian keutamaan berikutnya adalah keselamatan. Malam Qadar itu juga disebutkan dalam lanjutan ayat ini, salamun hiya hatta tatla'il fajar. Ad-Dahak itu berkata bahwa maksudnya pada malam itu Allah tidak menetapkan sesuatu kecuali keselamatan hingga datangnya fajar. Jadi pada malam itu Allah tidak menetapkan sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala menetapkan keselamatan. Sampai kapan? Sampai datangnya fajar. Nah, sedangkan di malam lain selain keselamatan juga Allah menetapkan balaknya. Itu menurut pendapat Ad-Dahak. Kemudian kalau kita coba telusuri lebih lanjut, Mujahid berkata bahwa maksudnya malam itu malam yang dimana syaitan tidak bisa melakukan perbuatan jahat dan keburukan. Itu menurut pendapat Mujahid. Kemudian keutamaan Lailatul Qadar itu ini eksklusif milik umat Nabi Muhammad SAW. Jumhur ulama atau mayoritas ulama sepakat mengatakan bahwa keistimewaan malam Qadar itu hanya berlaku pada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi memang eksklusif ini untuk umat Nabi Muhammad SAW. Sedangkan umat-umat terdahulu tidak mendapatkan keistimewaan ini. Tidak mendapatkan keistimewaan ini. Dan ini yang didapati hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu keutamaan malam Qadar. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah kapan waktunya? Kapan waktunya malam Qadar itu? Para ulama ketika berbicara tentang kapan tepatnya jatuh malam Qadar ini telah terjadi perbedaan pendapat, bahkan itu terjadi cukup panjang. Hal itu bukan karena para ulama tidak mampu mendapatkan dalilnya, tapi justru karena dalilnya tidak ada yang secara tegas menyebutkan kapan waktunya. Jadi dalilnya banyak, tapi tidak ada dalil yang secara tegas menyebutkan kapan waktunya. Nah, kalau coba kita perhatikan pendapat pertama, ini mengatakan bahwa malam Qadar itu jatuh pada malam-malam 10 terakhir Ramadan, khususnya pada malam-malam ganjil. Ini pendapat merupakan pendapat jumhur. Jadi 10 malam terakhir, khususnya pada malam-malam ganjil, itu diyakini malam terjadinya Qadar. Ini menurut pendapat jumhur ulama. Siapa? Di antaranya Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Kemudian bahkan mazhab Maliki dan Hanabilah menegaskan pada malam itu tepatnya pada tanggal 27 Ramadan. Nah, ini yang biasa kalau tradisi di kita itu biasanya pada malam 27 Ramadan itu banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Karena malam itu diyakini berdasarkan pendapat mazhab Malikiyah dan Hanabilah itu mengatakan bahwa malam itu tepatnya pada malam tanggal 27 Ramadan, malam Qadar. Itu yang pendapat yang pertama. Jadi 10 terakhir malam-malam Ramadan. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa malam Qadar itu beredar sepanjang Ramadan, sejak malam pertama hingga malam terakhir. Jadi bisa saja maksudnya terjadi ada di malam-malam yang berbeda-beda. Entah itu tanggal malam pertamanya bisa saya terjadi, malam kelimanya, malam ketujuh, dan berikut-berikutnya. Tapi pada prinsipnya pendapat yang kedua ini mengatakan bahwa malam Qadar itu beredar sepanjang malam Ramadan. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan bahwa malam Qadar itu adanya di malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan. Tetapi tidak bisa dipastikan pada tanggal berapa. Nah, ini dia. Tidak bisa dipastikan pada tanggal berapa, namun meski tidak diketahui, tetapi tanggalnya tidak berpindah-pindah. Setiap tahun selalu jatuh pada tanggal yang sama. Ini pendapat yang ketiga. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala
merahasiakan malam itu kepada kita. Ini pendapat yang ketiga tadi. Sehingga tetap dipersilahkan kita untuk mencarinya di semua malam, malam 10 terakhir. Ini pendapat resmi dari mazhab Asy-Syafi'i atau Asy-Syafi'iyah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahumullah. Kemudian itu pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat mengatakan bahwa malam qadar itu jatuh pada malam awal dari bulan Ramadan. Pendapat ini kemukakan oleh Abi Razin Al-Uqaili As-Sahabi yang meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia katakan Lailatul Qadri awwalu lailatin min Ramadan. Malam qadar itu jatuh pada malam pertama bulan Ramadan. Itu yang pendapat yang keempat. Jadi pendapat keempat itu mengatakan awal. Kemudian pendapat yang kelima mengatakan bahwa malam qadar itu jatuh pada malam 17 Ramadan. Nah, ini ada pendapat juga mengatakan malam qadar itu jatuh pada malam 17 Ramadan. Ini ada hadisnya yang mengatakan itu. Kemudian ada lagi pendapat yang keenam mengatakan bahwa diperkirakan bahwa malam qadar itu jatuh pada 10 malam yang di tengah-tengah. Imam Nawawi mengisahkan pendapat ini di mana sebagian ulama di kalangan mazhab Syafi'i berpendapat seperti itu. Bahkan Al-Imam At-Tabari mengaitkan pendapat ini kepada Utsman bin Abil As dan Al-Hasan Al-Basri. Kemudian pendapat yang ketujuh mengatakan bahwa malam qadar itu jatuh pada malam ke-19. Nah, ini juga disebutkan. Kemudian ada lagi pendapat yang ke-8 mengatakan bahwa malam qadar itu berpindah-pindah tiap tahun. Dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan ke malam lainnya. Jadi tadi ada yang mengatakan tetap tak berubah-berubah setiap bulannya. Tapi justru ada pendapat yang ke-8 mengatakan bahwa malam qadar itu berpindah-pindah tiap tahun. Dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan ke malam yang lainnya. Nah, tentu pendapat ini berangkat dari begitu banyaknya perbedaan yang dilihat dari banyak riwayat, di mana semuanya itu tidak mungkin ditolak, namun juga tidak mungkin digabungkan menjadi satu kesimpulan, di mana jatuhnya malam qadar itu pada malam tertentu. Sehingga pendapat yang begitu banyak ini mengatakan bahwa malam qadar itu berganti-ganti jatuh pada tiap tahunnya sesuai dengan semua hadis yang menyebutkannya. Nah, oleh sebab itu cara kita sebagai seorang mukmin tentu memanfaatkan dengan perbedaan-perbedaan pendapat para ulama, memanfaatkan Ramadan kita ini. Mudah-mudahan di antara waktu-waktu yang tersedia di malam bulan Ramadan ini kita bermanfaatkan dengan memaksimalkan ibadah kita sehingga malam qadar itu kita bisa bertemu dengannya. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita lihat juga terkait dengan malam qadar ini, bagaimana tanda-tandanya, tanda malam qadar itu. Di antara kita mungkin pernah mendengar tanda-tanda malam qadar yang telah tersebar di masyarakat luas. Sayangnya informasi yang kita terima kadang-kadang agak simpang siur. Selain itu juga tidak ada dasar atau dalil-dalil yang qat'i. Bahkan ciri-ciri yang sering dijatuhkan atau yang diajukan malah sering agak kurang masuk akal. Seperti misalnya ada pohon yang bersujud, fenomena bangunan-bangunan tidur dan lain-lain sebagainya. Namun dalam hal itu Nabi SAW pernah mengabarkan kepada kita beberapa hadis tentang tanda-tandanya. Yang diantaranya dikatakan bahwa udara dan suasana pagi yang tenang. Itu ada hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Kemudian cahaya mentari redup. Ini juga ada hadis Nabi yang menginformasikan ciri malam qadar itu. Jadi bila ada cahaya mentari lemah, cerah, tak bersinar kuat keesokannya, maka itu juga malam itu diyakini malam qadar. Kemudian juga terkadang terbawa dalam mimpi.
Nah, seperti yang terkadang dialami oleh sebagian sahabat Nabi SAW. Kemudian bulan nampak separuh bulatan. Ini juga ciri-ciri atau tanda-tanda yang disebutkan dalam hadis Nabi, bahwa bulan nampak separuh bulatan. Kemudian malam dengan ciri tertentu. Maknanya apa? Malam yang terang, tidak panas, tidak dingin, tidak ada awan, tidak ada hujan, tidak ada angin kencang, tidak ada yang dilempar pada malam itu dengan bintang, lemparan meteor, katanya seperti itu. Maka malam dengan ciri tertentu. Kemudian juga malam qadar itu tandanya juga lezatnya ibadah. Ada yang mengatakan begitu. Jadi ada juga pendapat mengatakan bahwa ciri malam qadar itu bila orang-orang yang beribadah pada malam tersebut merasakan lezatnya ibadah itu. Ketenangan, halawatul ibadah. Ketenangan ibadah ia rasakan pada malam itu. Ketenangan hati, kenikmatan bermunajat kepada Allah. Tidak seperti malam-malam lainnya. Maka itu juga salah satu ciri atau tanda-tanda malam qadar itu terjadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.